Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita bab ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Ya, sebagai gambaran saya akan tampilkan ya apa saja yang kita pelajari dalam relasi dan fungsi ini. Pada relasi dan fungsi, nanti kalian akan mempelajari yang pertama khusus tentang relasi, yang kedua khusus tentang fungsi. Ya, kemudian fungsi itu nanti kita kembangkan menjadi ada namanya korespondensi satu-satu. Selanjutnya, relasi dan fungsi itu dapat diselesaikan dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, pasangan berurutan, ya bisa juga dalam bentuk tabel, grafik, ataupun dalam bentuk persamaan. Ya, inilah cara-cara yang digunakan untuk menyajikan relasi maupun nanti fungsi. Tapi pada video kali ini kita khusus membahas tentang relasi saja. Kata relasi itu merupakan kata yang sudah sering kalian dengar ya. Relasi itu kalau misalnya kita mau buat dalam kata yang lebih sederhana, relasi, relations, atau bisa kita tulis dengan kata hubungan. Tentu hubungan yang dimaksud dalam matematika adalah hubungan himpunan ya. Nah, untuk tingkat SMP biasanya himpunan yang dinyatakan tuh cuma 2 himpunan saja. Nanti di tingkat SMA kita akan bisa sampai 4 himpunan, 3 himpunan ya. Nah, jadi relasi itu adalah hubungan. Hubungan apa? Hubungan 2 kelompok atau himpunan. Bisa juga lebih. Ya, nanti di tingkat SMP kita hanya bahas 2 himpunan saja yang dihubungkan. Nah, sekarang, misalnya kita punya 2 himpunan. Anggaplah himpunannya himpunan A yang anggotanya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Ya, himpunan A kita anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita mau hubungkan dengan himpunan B yang anggotanya A, B, C. Ya, ada 3. Maka relasi himpunan A dan himpunan B ini dinyatakan dalam bentuk diagram panah ini. Nah, jadi 1 hubungannya ke A, 2 hubungannya ke A juga, 3 ke A, 4 ke A. Maka kalau kita mau tulis himpunan relasinya, ya, himpunan relasinya kita bisa tulis dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Misalnya ya, himpunan 1, A, kemudian 2, A, 3, A, dan terakhir 4, A. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk himpunan relasinya. Begitu juga misalnya kalau kita punya 2 himpunan yang sama, misalnya A dan B. Ya, himpunan A dan B ini kita bisa nyatakan dalam bentuk himpunan relasi, ya, sama, yaitu himpunan. Himpunan A dan B ini kita bisa tulis dalam bentuk himpunan relasi, yaitu 1 ya, 1 dengan A, kemudian 1 dengan B, kemudian 1 dengan C. Nah, inilah himpunan relasinya kalau kita tulis dalam bentuk himpunan. Berikutnya masih ada juga beberapa kasus ya tentang himpunan. Ya, bisa juga kita dalam relasinya itu, kalau kita punya himpunan A dan B, kita bisa tulis dalam himpunan relasi. Kalau dalam contoh ini adalah 2 dengan C, kemudian 3 dengan C, kemudian 4 dengan B, dan terakhir 4 dengan C. Ya, ini himpunan relasinya. Atau bisa juga relasi A dan B-nya, contohnya seperti ini. Ya, kita bahas beberapa contoh. Nah, ini kita cukup tulis 2 dengan B. Ya.
Jadi, kalau dalam relasi, kita tidak perlu menulis atau menghubungkan semua bilangan yang ada di A maupun di B. Yang penting ada hubungan, walaupun satu anggota A dan satu anggota B, maka ini dikatakan sebagai relasi. Itu juga dengan misalnya beberapa contoh yang kita pahami tadi di atasnya. Ya, tidak mesti harus dari A itu semuanya terpasangkan, bisa saja A-nya hanya satu, B-nya semua. Atau kebalikan, A-nya semua, B-nya hanya satu. Nah, jadi di relasi yang penting ada hubungan. Ada juga cara menyatakan relasi, misalnya kalau kita tulisnya dalam bentuk, nah ini, tabel. Ya, the coordinate Cartesius. Tentu, kalau ini kita tulis dalam bentuk relasi X dan Y, kita akan dapatkan 1,1. Ya, kemudian di sini ini 1, kemudian ada juga 1,3, ada juga 1,6, kemudian 3, ada 2,6, ada 3,3 dan 3,6. Ya. Jadi bisa kita tulis relasi seperti itu. Ya. Kemudian tentang penamaan relasi. Ada beberapa kasus nanti relasi itu kita bisa beri nama. Penamaan relasi. Misalnya kita punya suatu himpunan, ya. Kita anggap himpunan A dan B. Misalnya kita punya contoh ini, ada dua himpunan. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya 2, 3, 4. Relasi A dan B kita bisa nyatakan dalam bentuk atau kita bisa namakan. Nah, di sini 1 dikaitkan dengan 2, 2 dikaitkan dengan 3, 3 dikaitkan dengan 4. Cara membacanya selalu kita ikuti tanda panah. Ini asalnya, ini hasilnya, ya. Nah, tanda panahnya begini. Jadi kalau kita beri nama, misalnya ini ada option, apakah ini lebih dari 1 itu apakah lebih dari 2? Tentu jawabannya yang A salah. Kemudian yang kedua, faktor dari, apakah 1 faktor dari 2? Benar. Tapi kan 1 juga faktor dari 3, 1 juga ada faktor dari 4. Karena ini tidak mewakili semua, maka ini belum tepat. Kemudian kurang dari, apakah 1 kurang dari 2? Jawabannya benar. Tapi 1 kurang dari 3 juga, 1 kurang dari 4, ya. Maka ini belum mewakili semua. Dan terakhir, 1 kurangnya dari. Kita lihat benar nggak? 1 itu 1 kurangnya dari 2, ya. 2 itu 1 kurangnya dari 3, 3 itu 1 kurangnya dari 4. Ya, tentu inilah nama relasi yang paling tepat untuk menyatakan hubungan himpunan A dan himpunan B. Nah, ini penamaan relasi. Nah, satu contoh lagi, kita bisa, ini kita bisa lihat apa sih penamaan relasi yang paling tepat untuk A dan B. Ya, ini lihat 1 itu dihubungkan ke 2, hubungan ke 3, hubungkan ke 4, hubungkan ke 5. 2 itu tidak dihubungkan ke 2, tetapi dia dihubungkan ke 3, ke 4, ke 5. 3 tidak dihubungkan ke 2 dan 3, tetapi dia dihubungkan dengan 4 dan 5. Relasi yang paling tepat apa namanya? Ya, untuk menyatakan A dan B. Kalau 1 kurangnya dari, tentu 1 dengan 3 itu bukan 1 kurangnya dari, ya, sehingga tidak mewakili. Kalau kurang dari, 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, oke. 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, kemudian 3 kurang dari 4, ya oke. Jadi yang paling tepat adalah kurang dari. Kalau faktor dari kenapa salah? Karena 2 itu bukan faktor dari 3. Lebih dari kenapa salah? Karena 1 tidak lebih dari 2. Jadi 2 option lainnya pun kalau kita uji masih salah. Ya. Demikian video pembelajaran tentang relasi yang kita bisa pelajari bersama. Jadi kita bisa tarik ke sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, relasi itu adalah hubungan, kan? Relasi adalah hubungan, ya, 2 himpunan atau lebih.
himpunan atau lebih, bisa berhimpunan atau lebih. Yang kedua, cara menyatakan relasi, cara menyatakan relasi nanti bisa juga dalam cara diagram, bisa dengan diagram panah yang seperti kita tulis tadi, kemudian himpunan berurutan, himpunan pasangan berurutan, kemudian bisa juga dengan nanti koordinat kartesius, kartesius yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya. Dan ketiga, kita bisa simpulkan bersama bahwa relasi bisa dinamakan, jadi relasi, ada beberapa relasi itu memiliki nama. Nanti hubungan itu ada namanya, nanti tergantung kasus yang diberikan, Demikian video kali ini. Selamat belajar. Silakan ulangi video yang diberikan agar paham, Setelah kalian paham, silahkan kerjakan kuis yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.